Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Berita Krida kembali hadir di hadapan Anda edisi Minggu 28 Februari 2021. Bersama saya Kartiko Cahyo. Pada berita kali ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal suku Dayak. Tapi sebelum itu mari kita mengenal dahulu apa itu suku Dayak. Suku Dayak merupakan sebuah suku di Indonesia yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan. Kehidupan yang primitif dan jauhnya dari akses informasi global menjadi ciri khas mereka. Namun, berawal dari situ, ada sesuatu yang menarik untuk diketahui. Salah satu hal yang sangat menarik untuk dipelajari adalah kebudayaan mereka. Dayak secara kaidah bahasa sebenarnya bukan nama untuk sebuah suku. Sebutan orang Dayak dalam bahasa Kalimantan pada umumnya berarti orang pedalaman, yang mana mereka jauh dari kehidupan kota. Panggilan orang Dayak bukanlah dikhususkan pada satu suku saja, tapi berbagai macam suku seperti contoh Dayak Kenya, Dayak Tanjung, Dayak Punan, dan puluhan anak suku lainnya. Adat istiadat yang dimiliki oleh suku Dayak sangat kentara, yakni terlihat dari bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka menjalani kehidupan, serta upacara yang mereka lakukan. Selain itu, mereka juga memiliki bahasa khas dan tarian-tarian Dayak. Berbagai macam adat istiadat inilah yang menjadi corak kebudayaan mereka. Nah, setelah kita mengenal masyarakat Dayak, mari kita menuju ke topik pembahasan, yaitu apa aja sih kearifan lokal yang terdapat di suku Dayak. Yang pertama, ada pakaian adat. Pakaian adat yang dikenakan dibagi menjadi dua, yakni pakaian adat untuk kaum laki-laki dan pakaian adat untuk kaum perempuan. Untuk kaum laki-laki, pakaian adatnya dinamakan sapei sadap. Ciri-cirinya yakni memakai ikat kepala yang terbuat dari pandan, dan umumnya digunakan oleh kalangan orang tua. Atasan yang dikenakan yakni berupa baju rompi, dan bawahannya berupa cawat atau yang disebut dengan abet kaop, serta mandau yang mereka ikat pada bagian pinggang. Sementara untuk pakaian wanita dinamakan dengan ta'a. Pakaian ini dipermotif tidak jauh berbeda dengan pakaian adat laki-laki. Yang membedakan hanyalah atasan baju mereka yang disebut dengan sapei inok, dan bawahannya yang berupa rok. Untuk perempuan, seluruh pakaiannya dihiasi dengan berbagai manik-manik yang cantik. Yang kedua ada rumah adatnya. Rumah adat masyarakat Dayak dinamakan dengan rumah betang atau rumah panjang, yakni rumah adat khas Kalimantan yang dapat Anda temui di wilayah penjuru Kalimantan, atau tepatnya di daerah hulu sungai yang merupakan pusat tempat tinggal dari masyarakat Dayak. Bentuk dan ukuran dari rumah betang bermacam-macam. Ada rumah betang yang panjangnya hingga mencapai 15 meter dan lebarnya mencapai 30 meter. Pada umumnya, rumah betang dibuat dalam bentuk panggung dan dengan ketinggian hingga mencapai 5 meter. Rumah betang yang dibuat tinggi difungsikan untuk bertahan dari banjir yang mengancam di daerah hulu. Budaya rumah betang merupakan suatu cerminan kebersamaan antara masyarakat Dayak dan sistem aturan yang berlaku merujuk pada hukum adat yang disepakati bersama. Yang ketiga, ada tarian adatnya. Tarian adat suku Dayak terdiri menjadi 3 macam, yakni tari hudok, tari leleng, dan tari kancet papatai. Masing-masing tarian memiliki ciri khas dan maksud yang berbeda-beda. Tari hudok merupakan bagian ritual yang dilaksanakan setelah menanam padi oleh suku Dayak, Bahau, dan Dayak Mudang. Inti dari tarian ini dilakukan untuk mengenang jasa para leluhur mereka. Tari leleng merupakan tarian gadis dari Dayak Kenya yang menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Utan Along, di mana dia akan dikawinkan secara paksa dengan seorang pemuda yang tidak dicintainya, sehingga Utan Along melarikan diri menuju hutan. Yang ketiga, ada tari kancet papatai, merupakan tarian perang dengan kisah salah seorang pahlawan Dayak Kenya yang tengah berperang melawan musuh. Seni tarian ini merupakan gerakan yang lincah, penuh semangat, serta gesit dan indah dilihat. Yang keempat ada tradisi Tanah Ulen. Suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hutan yang berada di kawasan suku Dayak Kenya merupakan bagian dari kekuasaan suku tersebut dan dilindungi oleh aturan dan hukum adat. Hutan itu termasuk dalam hutan rimba yang memiliki jenis tanaman rotan, kayu manis, damar, sagu, gaharu, dan memiliki ekosistem ikan yang terjaga. Tradisi ini merupakan perlindungan hutan dan konservasi alam yang menjadi tanah adat agar kelestarian hutan dan kemudian alam dapat dirasakan hingga ke anak cucu suku Dayak Kenya. Siapapun yang merusak atau membuang hutan di tanah adat maka akan dikenakan denda atau bahkan dengan mandau tergantung beratnya hukuman yang dilanggar. Di berbagai jenis penelitian, ada tradisi menjaga hutan bernama Tanah Ulen. Ternyata mampu menurunkan karbon global yang menjadi pemicu dari pemanasan global sebagai isu yang hangat saat ini. Di samping itu, kita mengetahui bahwa Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia yang masih hijau dan penyuplai oksigen bagi dunia. Nah,
Sekian berita yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.